Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan saudari Sofia. Ya, Iya, oke. Apakah posisi kita sudah nyaman? nyaman. Iya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aulistia Nandini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, menurut identitas pribadi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Sofia sendiri mengenai identitas saya? Tidak. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Sofia mengenai latar belakang pendidikan Sofia ini seperti apa sih? SMP di mana, SMA di mana gitu. Ya, saya MTS di Baitul Hikmah Haur Kuning, Saloka, dan SMA juga di Baitul Hikmah Haur Kuning. Ya, jadi Sofia sudah lama ya pesantren begitu. Ya. Antara sekolah umum sama pesantren itu berbeda daerahnya gitu. Oh, enggak, Penyatu di sini. Oh iya, pelajarannya juga berarti nyatu gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu keseharian Sofia, aktivitas Sofia seperti apa ya? Ya, Kesibukan gitu. ya aktivitas saya setiap hari suka beres-beres, suka ngaji gitu, sekolah agama. Iya. Jadi meskipun sudah keluar dari pesantren, Sofia masih menjalankan suka ngaji ke madrasah dan juga mengajar anak-anak ke sekolah agama begitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nama panggilan Sofia ini apa ya? Panggilan akrab gitu biar selama sesi konseling Sofia merasakan kenyamanan begitu. Sofia aja. Oh, Sofia, oke. Kalau boleh tahu, Intek Inform itu diisi oleh Sofia sendiri atau dibantu dengan orang lain? Sendiri. Oh, diisi oleh sendiri ya. Sebelumnya Sofia pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum. Iya. Jadi ini perdana ya Sofia mengikuti sesi konseling. Ya, kalau boleh izin menjelaskan, jadi sesi konseling ini merupakan proses bantuan dari seorang konselor kepada seorang konseli untuk misalkan agar Sofia ini dapat keluar dari permasalahan yang sedang Sofia hadapi dengan dan mencari solusi yang paling optimal begitu. Itu merupakan pengertian dari konselingnya. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi konseling? Tidak. Ya. Jadi izin beritahu kepada Sofia bahwa kita ini akan mengadakan sesi konseling antara 3 sampai 4 kali. Itu juga tergantung kepada perkembangan pada diri Sofia ya. Jika misalkan perkembangan karir Sofia ini sudah optimal pada sesi ketiga, maka sesi konseling tidak akan ada lagi. Tapi jika sebaliknya, misalkan Sofia masih belum menemukan solusi yang tepat bagi perkembangan karir Sofia di masa depan, maka sesi konseling kita masih akan tetap berlanjut ya. Ya, oke. Misalkan ada saudara Sofia atau kerabat Sofia yang ingin mengetahui mengenai permasalahan yang Sofia hadapi, apakah saya diperbolehkan untuk memberitahu mereka atau tidak? Tidak. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu gitu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan konseling ini kepada saya. Nah, Sofia tidak perlu khawatir karena di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini yang mana saya sangat menjaga asas kerahasiaan karena ya di dalamnya itu tidak boleh menceritakan ke siapapun tanpa ada seizin dari Sofia sendiri begitu. Jadi Sofia tidak perlu takut ya, dan Sofia harus seterbuka mungkin kepada saya agar saya dapat melakukan atau mencari solusi yang tepat untuk permasalahan Sofia sendiri. Nah, sebelumnya saya minta izin kepada Sofia untuk melakukan sesi konseling ini dengan mengambil video dan juga mencatat jikalau nanti ada hal yang perlu untuk dicatat. Apakah boleh? Boleh. Ya,
konseling. Silakan Sofia sekarang memaparkan masalah yang sedang Sofia rasakan dan sedang yang Sofia hadapi saat ini. Ya, permasalahannya saya bingung gitu, antara mau ngabdi sama mau kuliah gitu. Awalnya gak kepikiran gitu mau kuliah gitu, mau ngabdi aja gitu. Iya. Tahun ya, karena kan kalau MTS mah gitu, kalau MTS-nya di Haul ya minimal 7 tahun gitu jadi pesantrennya ya. Tapi kan tadinya yang kuliah tuh mau kakak saya, tapi ya kakak saya udah gak perlu gitu mau kuliahnya, jadi udah ada alasan lain ya, jadi saya yang sekarang harus kuliah gitu. Jadi Sofia ini merasa kebingungan ya untuk antara memilih untuk melanjutkan ke universitas atau mengabdikan diri Sofia untuk pesantren ya begitu. Lalu ada lagi masalah yang ingin disampaikan? Ya, yang masalah kedua, saya bingung tuh mau ngambil jurusan apa gitu. Soalnya kata orang tua ya harus ke jurusan yang agama gitu, melanjutkan dari pelajaran pesantren gitu. Dan saya bingung, tadinya saya minat hukum gitu, tapi ya banyak kata orang bukan gak boleh hukum, jadi ya jangan hukum gitu. Iya. Ya meni bahasa Arab gitu, Yang sesuai dengan ya yang sesuai latar belakang pesantren ya. Sofia. Ya, jadi masalah kedua ini Sofia masih merasa kesulitan untuk mencari jurusan yang tepat dengan diri Sofia karena karena pendapat orang tua dan keinginan Sofia ini berbeda ya. Jika pendapat orang tua Sofia ini mereka inginnya Sofia ini masuk seperti ke sarjana agama seperti bahasa Arab ya, seperti itu. Tetapi Sofia sendiri minat kepada jurusan hukum begitu. Ya, ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Tidak. Iya. Jadi di sini Sofia ini mempunyai dua masalah. Yang pertama, Sofia kebingungan untuk menentukan mau masuk ke universitas atau mengabdikan diri ke pesantrennya. Nah, dan masalah yang kedua yaitu Sofia ini kesulitan dalam menentukan jurusan ya, karena emang dari dulunya pasti pesantren sangat susah untuk mendapatkan informasi ya begitu ya. Nah, bagaimana sih cara Sofia tersendiri untuk mengatasi rasa bingung tersebut? Cara Sofia tersendiri bingung untuk menentukan mau melanjutkan ke universitas atau mau mengabdikan diri ke pesantren. Apa yang Sofia lakukan gitu untuk mengatasi kebingungan tersebut? Ya, saya melakukan sering melihat-lihat gitu ya di internet tuh, kuliah-kuliah yang bagus di mana, jurusan-jurusan yang sesuai dengan frekuensi saya gitu. Jadi sering lihat-lihat gitu supaya entar jadi lurus gitu ya. Sofia meminta bantuan atau sering meminta pendapat tidak kepada orang tua atau guru atau saudara? Sofia meminta pendapat juga nggak? Minta pendapat. Jadi di sisi lain Sofia juga sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan khususnya dengan orang tua Sofia ya, agar tidak miscommunication atau tidak kekurangan informasi antara Sofia sendiri dengan orang tua Sofia. Nah, bagaimana cara Sofia agar Sofia ini dapat menguatkan atau meyakinkan orang tua Sofia bahwa Sofia ini akan sukses dalam menjalani karir di
jika Sofia memilih jurusan hukum tersebut? Ya, saya meyakinkan kepada orang tua, contohnya kan gitu, ngaji sama ngajar gitu kan, itu pas ke apa Pasti pesantren. pas di pesantren gitu ya, jadi memanfaatkan kepada orang lain gitu, dan itu bukti bahwa saya bisa mencapai karir di masa depan gitu. Iya, oke. Kan tadi masalah Sofia ini ada dua ya. Yang pertama kebingungan dalam mencari universitas atau pengabdian diri kepada pesantren, dan yang kedua tentang memilih jurusan, dan juga Sofia ini takut gagal ya dalam memilih jurusan, soalnya takut jika kedepannya ini tidak sesuai ya dengan kepribadian Sofia. Kalau boleh tahu apa sih yang ingin dicapai terlebih dahulu, atau apa sih masalah apa yang ingin Sofia ubah terlebih dahulu? Masalah kebingungan. Masalah kebingungan ya. Kalau yang ingin dicapai terlebih dahulu itu apa? Mendapatkan keyakinan masuk universitas atau jurusan? Keyakinan Masuk mau universitas. Oh iya gitu. Nah, kalau saya boleh tahu, harapan Sofia jika sudah mengikuti sesi konseling kali ini apa, Sofia? Ya, harapan saya mudah-mudahan kedepannya saya sukses gitu, berhasil, dan merasa yakin bahwa Sofia ini dapat pencerahan dari saya. Ya, bagus. Jadi Sofia ini berharap dari sesi konseling kali ini dapat mendapatkan pencerahan untuk memilih universitas atau mengabdikan diri, dan juga jika masuk universitas, Sofia juga dapat memutuskan jurusan yang sesuai dengan minat Sofia sendiri. Nah, misalkan kalau boleh tahu kan di sini saya mempunyai skala dari 1 sampai 10 ya. Untuk keadaan saat ini Sofia berada di skala berapa? skala 4. Oh, di skala 4. Ya, skala 4 ini menggambarkan diri Sofia seperti apa? Seperti misalkan masih kebingungan atau bagaimana? Ya, masih kebingungan. Jadi di skala 4 ini Sofia masih kebingungan dan juga masih kesulitan ya untuk meyakinkan diri sendiri dan juga orang tua. Nah, ketika Sofia dihadapkan dengan permasalahan tadi, permasalahan kebingungan, pikiran apa yang muncul di dalam diri Sofia? Pikiran apa yang muncul? Misalkan takut ketinggalan sama teman-teman atau apa gitu. Ya, takut ketinggalan sama teman-teman ya, karena bingung gitu mau ngambil jurusan apa dan universitas di mana gitu. Iya. Jadi Sofia jadi pikiran Sofia saat ini takut ketinggalan sama teman-teman ya. Ya, oke. Sekarang apa yang dapat menghambat pikiran Sofia? Apakah izin dari orang tua ataupun apa gitu yang dapat membuat Sofia ini sangat bingung gitu? Hambatan dari siapa itu? Dari orang tua karena berbeda pendapat atau bagaimana? Dari orang tua. Nah, ya jadi Sofia ini susah ini ya, jadi gara-gara berbeda pendapat dengan orang tua, jadi susah meyakinkan gitu. Jadi itu tuh merupakan hambatan bagi diri Sofia sendiri ya. Ya, oke. Jadi perasaan apa yang muncul ketika Sofia berada dalam situasi kebingungan tersebut? Ya, perasaan saya sedih gitu, soalnya bingung gitu. Sedih karena belum bisa memilih ya begitu. Nah, lalu
Dalam situasi apa Sophia dapat merasakan perasaan sedih tersebut? Dalam situasi lagi sendiri gitu, lagi duduk Menyendiri ya, menyendiri. lagi situasi menyendiri. Lalu tindakan apa yang Sophia lakukan ketika Sophia sedang mengalami kesedihan tersebut atau kebingungan tersebut? Ya, tindakan saya kalau lagi sendiri sedih bingung gitu, biasanya suka main gitu, jadi supaya agak terhibur gitu, suka ya ketawa-ketawa Iya. dengan keluarga. Jadi agar dapat menghilangkan sejenak. Ya, oke. Eh, jadi di sini Sophia masih berada dalam skema negatif, yang mana pada skema negatif ini pikiran Sophia ini takut ketinggalan ataupun insecure yang melihat teman-teman yang udah bisa memilih gitu ya di jurusan sama universitasnya, dan perasaan Sophia pun sekarang sedih. Dan jika dalam perasaan sedih tersebut situasi Sophia ini menyendiri ya, dan tindakan untuk menghilangkan rasa sedih dan kebingungan tersebut, Sophia bermain dengan keluarga atau saudara agar mendapatkan hiburan sejenak. Ya, kalau boleh tahu skala impian Sophia ini berada di skala berapa? Impian saya berada di skala 9. Oh, di skala 9. Boleh dijelaskan nggak pada skala 9 ini perasaan apa yang muncul ketika Sophia berada di skala 9, perasaan Sophia? Perasaan saya kalau berada di skala 9 ya pastinya bahagia gitu, sukses, berhasil gitu, bisa meyakinkan orang tua. Lalu situasi yang muncul ketika sudah berada di skala 9 itu bagaimana situasinya? Jadi lebih gampang bergaul kah atau bagaimana tidak menyendiri lagi gitu? Ya lebih gampang bergaul, terus lebih enak aja gitu dalam aktivitasnya, soalnya udah yakin gitu bahwa Ya. Jadi Sophia ini situasinya ketika sedang berada di skala 9, Sophia jadi lebih bebas berekspresi ya. Oke. Lalu tindakan apa yang Sophia lakukan ketika Sophia dapat memutuskan permasalahan yang ada? Tindakan Sophia. tindakan saya kalau sudah sampai skala 9, sudah berhasil gitu, tindakan saya akan lebih semangat lagi dalam belajarnya, terus lebih ingin ngebahagiain orang tua, keluarga gitu utamanya. Dan ya semoga seterusnya bisa karir saya gitu sukses. Ya, jadi pasti jika berada di skala 9, otomatis Sophia ini berada pada skema kognitif positif ya, yang mana pikiran Sophia ini jadi senang atau lebih berpikiran positif ya, lebih baik gitu. Dan juga perasaan Sophia pada saat itu bahagia, senang, dan lebih enjoy menjalani kehidupan. Dan juga situasi jika Sophia berada dalam skala 9 itu atau sudah berada di titik tertinggi, jadi Sophia ini lebih bebas berekspresi dan juga bergaul dan tidak merasakan kesedihan lagi ya. Dan juga tindakan yang akan Sophia lakukan ketika Sophia berada di skala 9, Sophia ini akan lebih berusaha, lebih keras, dan belajar lebih giat, seperti itu. Iya. Oke, jadi sekarang saya mempunyai tugas buat Sophia, yaitu tugas yang pertama Sophia ini harus
berpikiran positif, tenang, enjoy untuk diri Sophia, agar Sophia ini dapat memutuskan dan juga memilih Sophia bagusnya di jurusan apa begitu ya, dan lebih tenang juga dalam mengambil tindakan mau lanjut ke universitas ataupun mengabdikan diri ke pesantren. Nah, dan yang kedua, dan tugas yang kedua yaitu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi Sophia tidak perlu takut tidak perlu takut ketinggalan sama orang lain. Yang penting Sophia harus belajar lebih giat, sering-sering mencari informasi mengenai hal-hal mengenai permasalahan yang sedang Sophia hadapi seperti itu. Nah, sudah mungkin sampai sini. Apakah ada yang ingin Sophia sampaikan kembali? Tidak. Oh, tidak. Baik, mungkin sesi konseling pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi konseling depan ya. Kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan ya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mau dari ucapan ataupun apapun itu. Terima kasih atas perhatian Sophia dan ketersediaannya Sophia untuk mengikuti sesi konseling pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat bertemu di sesi konseling berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.